Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaim Fatur Rahman Ilham dengan NIM 60200121007 dari kelas A. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar tentang salah satu framework yang dipakai pada program mobile, yaitu bahasa Dart. Langsung saja, yang pertama mengenai fungsi dari untuk menampilkan teks, atau yang paling dasar biasa ketika kita belajar bahasa program, bagaimana caranya kita menampilkan hello world. Di sini ada kode mengenai cara menampilkan tersebut, yang dimana di hello world ini kita menggunakan fungsi void main untuk menyimpan dari isi tersebut. Langsung saja kita coba untuk pertama. Terus kita run. Adapun di contoh pada sintaks yang diberikan oleh website Dart itu sendiri, yang pertama ada void main, yang dimana dia memberikan pernyataan bahwa jika i sama dengan 0 dan i nya kurang 1, maka tampilkan hello world banyak lebih dari i tersebut. Langsung saja kita compile. Sedikit akan Oke, dapat kita lihat di sini dia benar menampilkan bahwa apabila kondisi dari variabel i, atau di sini kita asumsikan sebagai hello, itu tidak lebih, jika tidak menampilkan tidak lebih dari 10, dan akan terus berjalan sampainya 10 kali. Jika sudah melebihi dari 10 kali, maka tidak akan dimunculkan lagi dan menampilkan print hello sebanyak 10 kali. Oke, lanjut. Di sini ada fungsi dari variabel sendiri. Variabel sendiri seperti yang kita ketahui, di mana variabel ini adalah menyimpan fungsinya adalah menyimpan suatu nilai dalam suatu variabel atau atribut. Di sini dapat kita lihat untuk sintaksnya sendiri untuk variabel untuk menginisiasi suatu variabel, maka di sini kita melihat dapat menulis sintaksnya, yaitu sebagai contoh var, kita harus menuliskan kata var, terus nama variabelnya name sama dengan flogger, di mana variabel name ini menyimpan suatu nilai yang berisikan, yaitu voyager i, yang dimana variabel year menyimpan nilai suatu angka atau biasa disebut dengan integer. Sini ada variabel lainnya, dan di sini untuk khusus variabel image, yang dimana di sini dapat kita lihat untuk menyimpannya sendiri perlukan beberapa teks khusus. Lanjut dari pembahasan tadi, adapun cara untuk menampilkan isi dari variabel tersebut sebagai berikut. Di sini saya akan menampilkan isi dari variabel name dan year. Dimana di sini, dapat kita lihat di sini. Di sini saya mengisi variabel name dengan isi voyager i dan voyager year dengan angka, atau biasa kita bisa disebut dengan tipe data integer. Di sini untuk memanggil dari variabel name itu sendiri, di sini saya menggunakan $name, dan untuk mengambil isi dari variabel untuk menampilkan isi dari variabel year, saya di sini menggunakan $year. Lanjut untuk pembahasan, yaitu control flow statement, atau biasa kita sebut dengan suatu kondisi, yang dimana di sini dapat kita lihat ada beberapa kondisi yang diterapkan, yaitu yang pertama ada kondisi if, else if, for, dan while.
yang dimana dapat kita membaca kodenya apabila tahunnya itu lebih dari atau lebih dari 2001, maka tampilkan pesan seperti ini, 21 country. Apabila tahunnya lebih dari 1901, maka tampilkan 20 tahun 20 tahun country. Dan adapun juga dapat kita lihat di sini for-nya, jika final objeknya itu masuk dalam flybar object, maka tampilkan objek. Dan di sini ada while. Apabila year-nya kurang dari 26, maka tahunnya itu ditambah dengan 1. Oke, langsung saja kita try it. Oke, sepertinya terkendala jaringan. Oke, langsung saja kita coba untuk compile. Nampaknya ada beberapa kondisi yang dapat kita lihat di sini setelah saya perbaiki beberapa sintaks yang tadi yang belum dideklarasikan untuk void main. Di sini saya menambahkan juga variabel untuk variabel year dan variabel 5 object untuk mendefinisikan agar seleksi dari kode yang tadi berjalan, yang dimana di sini jika tahunnya lebih dari atau sama dengan 2001, maka tampilkan this country. Dan apabila tahunnya kurang dari atau lebih dari 1901, maka tampilkan 20 tahun country. Dapat kita lihat di sini jika saya menambahkannya menjadi 2022. Maka di sini menampilkan 21 tahun dari country. Selanjutnya ada flight object. Jika final object masuk dalam in flight object, maka tampilkan yang mana objeknya. Adapun objek yang di sini adalah Jupiter, Saturn, Uranus, dan Neptune. Selanjutnya ada jika bulannya nilai integer atau integer dari bulannya sama dengan 1, maka tampilkan bulan kurang dari atau sama dengan 12 kali. Di sini dapat kita lihat sampai sebanyak 12 kali. Dan terakhir ada fungsi dari while atau fungsi dari while. Apabila tahunnya kurang dari 2016, maka tampilkan sebanyak 1 kali. Dan print tahun sekarang, itu tahun 2022. Selanjutnya ada function. Selanjutnya di sini ada function atau biasa disebut dengan istilah suatu dari kumpulan dari blok kode. Suatu dari kumpulan kode yang terorganisir. Biasanya pengadaan function ini agar kondisi yang telah kita tetapkan di dalam function tersebut, jika kita ingin menggunakan kembali, kita tidak perlu menuliskan kode-kode seperti ini. Cukup memanggil function tersebut, maka kita dapat menggunakannya. Selanjutnya ada comments di sini. Adapun comments biasanya digunakan untuk untuk memberikan penjelasan bahwa di kode tersebut di baris kode tersebut kita sedang mengeksekusi apa, ataukah ingin menampilkan keterangan-keterangan lainnya agar mempermudah ketika kita ingin memberikan kode tersebut kepada orang lain, agar orang tersebut dapat membaca alur dari kode tersebut dengan mudah. Selanjutnya ada import.
Adapun di sini untuk import sendiri digunakan biasa untuk mengakses API dari suatu library atau suatu library. Adapun untuk mendeklarasikan import di sini di dalam bahasa Dart, kita dapat menuliskan di sini kode awal, sintaks awalnya itu adalah import. Selanjutnya kelas. Seperti untuk bahasa lain, di Dart juga terdapat suatu kelas. Kelas sendiri biasanya berisikan juga suatu kumpulan blok kode yang dimana juga kita dapat memanggil kelas tersebut tanpa harus jika kita ingin menggunakan kode atau logika yang ada dalam kelas tersebut, kita tidak perlu lagi menuliskan kembali, cukup memanggil nama kelas dari tersebut. Dapat kita lihat di sini. Untuk deklarasikan kelas, kita cukup menuliskan mengetik kelas dan nama kelas dan tipe data apa yang akan kita gunakan di dalam kelas tersebut. Ini ada metode. Selanjutnya di sini ada materi enums. Enum sendiri biasanya digunakan untuk agar seseorang dapat membaca suatu blok kode dengan mudah, atau dapat enum ini juga biasa dikenal dengan singkatan enumeration, yang biasa digunakan untuk mendefinisikan set nilai konstan yang tentunya saling berhubungan, yang membuat kode biasanya lebih yang seperti saya katakan tadi, biasanya digunakan untuk membuat kode tersebut dapat juga salah satunya fungsinya dapat lebih mudah untuk dibaca. Adapun biasa digunakan untuk menangani sekumpulan nilai yang tetap yang diketahui nilainya tidak berubah. Dapat kita lihat di sini. Di sini molesnya sudah nilainya tidak dapat berubah, yaitu ada moles sama 27 dan hashringnya adalah true. Selanjutnya ada inheritance. Inheritance sendiri biasa dikenal dengan istilah inheritance sendiri, biasa kita istilahkan dalam bahasa OOP adalah kelas turunan, atau biasa didengar materinya dengan istilah pewarisan, yang dimana di sini kelas orbiter mewarisi dari kelas dari spacecraft. Dapat lihat di sini apa sih tujuannya, agar lebih mempersingkat lagi kode yang kita buat. Dapat kita lihat contohnya di sini, yang dimana di kelas orbiter adalah merupakan turunan dari spacecraft. Selanjutnya ada mixins. Muxen adalah merupakan, dapat kita di sini adalah merupakan kode yang multiplying dari kelas hierarki. Adapun contohnya di sini dapat kita lihat, yang dimana adapun mixin sendiri biasa digunakan untuk agar kita dapat mengakses isi dari kelas tersebut tanpa mengikutkan kelas yang di atasnya, atau biasa dikenal dengan kelas super. Jadi fungsi dari mix and exploited ini adalah ketika kita ingin menggunakan suatu kelas tersebut di beberapa blok kode, kita tidak perlu lagi menuliskan kelas yang di atasnya seperti yang ada di inheritance ini. Selanjutnya ada interface and abstract class. Dapat di sini kita lihat abstract class itu apa dan interface itu apa. Adapun untuk lanjut ini pembahasan yaitu mengenai interface dan abstract class.
biasanya di sini dapat kita lihat bahwa interface dan abstract class itu adalah interface sendiri adalah merupakan kelas atau blueprint yang biasa kita gunakan untuk di kelas lain. Dapat kita lihat di sini kelas mock spaceship mengimplementasikan kelas dari spacecraft. Adapun abstract class sendiri biasanya digunakan untuk suatu kelas yang tidak dapat menginstansi kelasnya sendiri, yang artinya kelas abstrak itu biasa digunakan untuk memposisikan untuk menginisiasikan suatu kelas yang bersifat tidak bisa diinisiasi. Selanjutnya ada assign C. Dapat kita lihat di sini fungsi dari assign sendiri untuk di Flutter itu adalah dapat kita lihat contohnya di sini. Biasanya untuk menyampaikan suatu pesan dari await feature 1 second. Selanjutnya ada exception, dan terakhir ada important concept. Ya, mungkin itulah pemaparan dari materi DAR yang saya sempat sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.